warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 15, mata kuliah Praktek Bisnis di Indonesia. Di sini saya Friski Revika Dewi selaku moderator dan kedua teman saya Muhammad Rizal Kurniawan dan Mulisa Selviantini Anggi. Kami akan menyampaikan materi tentang perkembangan bisnis atau perusahaan Research in Motion atau yang sering kita kenal sebagai BlackBerry. Dan berikut penjelasan. Ya, di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat perusahaan BlackBerry. Pada awal mula berdiri tahun 1984, dua mahasiswa teknik asal Kanada yang bernama Mike Lazaridis yang kuliah di Universitas Windsor, keduanya bekerja sama membuat sebuah perusahaan bernama Research in Motion. Perusahaan ini didirikan sebagai konsultan elektronik dan komputer yang berbasis di Waterloo. Dalam waktu 4 tahun, perusahaan tersebut akan berfokus pada transmisi di atas wireless dan penyetingan wireless pada pelanggan dengan gelombang radio. Pada tahun 1988, perusahaan ini semakin berkembang. Perusahaan Research in Motion ini menjadi sebuah perusahaan pertama dalam bidang pengembangan teknologi data wireless pertama di Amerika Utara dan menjadi salah satu pertama di luar Skandinavia yang mengembangkan produk konektivitas untuk jaringan penukar data dengan wireless. Teknologi ini pada dasarnya digunakan untuk komunikasi bisnis seperti pemrosesan penjualan kartu kredit. Selanjutnya, pada Januari 2012 karena tidak berkembangnya perusahaan, pendiri sekaligus CEO dari RIM, Jim Balsil dan Mike Lazaridis mengundurkan diri dari kepemimpinan. Sedangkan jabatan tertinggi itu seterusnya akan dipegang oleh Thorsten Heinz. Pada Januari 2013, RIM mengeluarkan BlackBerry App World guna menyiapkan sistem operasi terbaru mereka, yaitu BB10. BlackBerry App World menyediakan layanan penjualan musik dan video, sehingga membuat RIM memulai persaingan langsung dengan iTunes milik Apple dan Google Play. Setelah mengeluarkan BlackBerry 10, Pen dan Kitten, RIM secara resmi mengganti nama perusahaan menjadi BlackBerry. Nama ini sesuai dengan nama produk smartphone andalan mereka. Selanjutnya itu perkembangan BlackBerry sekarang. Silence diakui sisi BlackBerry senilai 1,4 miliar US dollar, salah satu pembelian terbesarnya. Hal ini semakin mengalihkan fokus BlackBerry menjadi perusahaan keamanan cyber untuk korporat dan kian jauh meninggalkan bisnis smartphone. Mereka juga berinvestasi di teknologi mobil terkoneksi. BlackBerry telah berhenti memproduksi smartphone sendiri sejak tahun 2016 dan mengarahkan lisensinya pada pihak ketiga. Tapi smartphone BlackBerry dari pihak ketiga itu terindikasi kurang berkibar dan lebih menyasar kalangan pebisnis. Silence sendiri adalah perusahaan keamanan cyber yang sudah mapan. Mereka memiliki sekitar 100 klien perusahaan kelas kakap yang masuk Fortune 500. Tak pelak, BlackBerry telah berubah begitu cepat. Hanya dalam kurun waktu beberapa tahun di bawah kendali CEO John Chen, BlackBerry hampir sepenuhnya menjadi perusahaan mengandalkan hardware. Di masa jayanya dalam tahun puncak sekitar 2010, smartphone BlackBerry sangat digemari. Andalan mereka adalah keamanan dan layanan messaging BlackBerry Messenger atau BBM. Sayangnya makin lama ponsel BlackBerry terpuruk dikalahkan iPhone dan deretan ponsel lainnya, ponsel Android, hingga akhirnya mereka memutuskan meninggalkan dunia yang membesarkan itu. Sekian. Penyebab kegagalan dari BlackBerry itu sendiri. Adapun penyebabnya itu yaitu pertama, terlambat menggunakan teknologi wireless itu, terlalu fokus pada pembuatan produk tablet BlackBerry Playbook. Kesalahan besar ada di tangan CEO BlackBerry itu sendiri. Selanjutnya itu ada tertundanya peluncuran BlackBerry 10 hingga tahun 2013. Dan yang kelima itu kalah bersaing dengan Android. Kalau bersaing dengan Android ini, ponsel Android pertama itu HTC Adria rilis tahun 2008. Pada waktu itu belum banyak yang menganggapnya sebagai pesaing berarti menjaga
smartphone di dunia termasuk BlackBerry. Peneliti BlackBerry gagal merevisi Google dan juga Apple bahwa ponsel tidak hanya sebagai komunikasi, namun akan menjadi pusat entertainment dan didukung aplikasi bagus. Nah, selanjutnya ada solusi dari kami pun yaitu membuat agar SDM-nya itu terus mengembangkan software sesuai kebutuhan pasar itu sendiri, dan terlanjurnya pembuatan BlackBerry Playbook. Maka dari divisi pemasaran harus lebih agresif dalam melakukan promosinya. Nah, selanjutnya ada pada masa yang akan datang harus aktif dalam mengangkat CEO. Manajemen BlackBerry harus cepat tanggap dengan inovasi dan kompetitor. Selanjutnya selalu mengupgrade fitur BBM dan juga OS-nya agar sesuai dengan selera konsumen. Nah, pada kesimpulannya itu, pada awalnya BlackBerry merupakan perusahaan raksasa pada tahun 2000-an. Mereka mendominasi smartphone pada masa itu, dan fitur BBM merupakan yang paling diminati dan merupakan barang prestisius pada masa itu. Dengan ketidakcakapan CEO pada masanya, yang cenderung terlalu percaya diri dan menganggap enteng kompetitor serta terlalu lamanya peluncuran BlackBerry 10, membuat pasar pada waktu itu lebih beralih menggunakan smartphone tipe iPhone dan Android. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa melalui kolom komentar, dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.